Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Setiawa Caksono dengan NIM 2021311044. Pada tugas kali ini saya akan menggunakan salah satu artikel dari eser4education.id dengan judul pengertian multimedia pembelajaran, manfaat, dan contohnya. Multimedia pembelajaran merupakan komponen sistem penyampaian pengajaran untuk mendukung proses pembelajaran. Pengembangan multimedia tersebut dilandasi oleh kegiatan belajar mengajar yang efektif, interaktif, dan menyenangkan dengan dukungan media pembelajaran yang menarik perhatian murid. Penggunaannya diharapkan dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hadirnya komponen sistem ini pun selaras dengan hadirnya teknologi dan informasi yang justru memunculkan bentuk-bentuk media pembelajaran dan metode pengajaran ke arah modern. Media pembelajaran yang efektif untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar pun juga sudah banyak dikembangkan. Lalu bagaimana dengan multimedia pembelajaran? Apa saja manfaat dan contoh-contoh pengaplikasiannya? Berikut ini adalah pengertian multimedia pembelajaran. Apa itu multimedia pembelajaran? Pertama, dari kata multimedia yang artinya kesatuan perangkat keras maupun lunak berbasis teknologi digital untuk menyampaikan suatu objek berupa pesan informasi. Yang kedua, pembelajaran yang merujuk pada kegiatan transfer ilmu dari guru ke murid. Dengan demikian, multimedia pembelajaran adalah seperangkat hardware maupun software berbasis teknologi digital untuk menyampaikan pesan informasi dari guru ke murid atau murid ke murid untuk mempermudah penyampaian materi, praktik, dan penilaiannya. Selain itu, multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia atau teks, audio, video, grafis, diagram, gambar, chart, animasi sebagai sarana penyampaian informasi dengan bantuan teknologi komputer untuk mencapai tujuan pembelajaran. Multimedia pembelajaran juga memiliki karakteristik antara lain memiliki lebih dari satu media yang menyatu, misalnya gabungan audio dan visual, kemudian bersifat interaktif dan mudah digunakan menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Manfaat-manfaat dari multimedia untuk sistem pembelajaran. Multimedia pembelajaran yang digunakan secara tepat tentu akan memberi manfaat bagi guru dan murid. Secara umum, manfaat yang dirasakan adalah menciptakan kegiatan belajar yang lebih menarik dan lebih interaktif hingga meningkatkan kualitas belajar murid karena efisien, yakni dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sementara itu, multimedia pembelajaran juga memberi manfaat yang langsung terasa dalam kegiatan belajar, yaitu yang pertama dapat memperbesar benda yang lebih kecil dan tidak tampak oleh mata seperti sel, elektron, dan sebagainya. Kebalikannya pula dapat memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah seperti gajah, rumah, gedung, gunung, dan sebagainya. 2. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung cepat atau lambat. Contohnya sistem tubuh manusia, mesin, proses tumbuhnya bunga, dan lain-lain. Yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh seperti bulan, bintang, salju, dan sebagainya. Keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya seperti letusan gunung berapi, harimau, dan racun. Kemudian multimedia pembelajaran dapat menarik indera dan minat murid dalam memahami sesuatu karena merupakan gabungan antara paduan suara dan gerakan. Gabungan tersebut memudahkan murid memahami dan mengingat apa yang dipelajari dalam waktu yang lama. Penggunaan media dapat
dalam pembelajaran bertujuan agar kegiatan tersebut berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan, guru juga harus menguasai penggunaan multimedia agar materi pembelajaran yang disampaikan dapat dimengerti dan dapat diserap oleh mahasiswa dengan baik. Contoh-contoh dari multimedia pembelajaran online dan offline. Di sini yang pertama yaitu online berbentuk audio. Media pembelajaran audio ini bisa diakses secara online oleh guru atau murid untuk digunakan dalam pembelajaran. Contohnya multimedia pembelajaran online yang berbentuk audio antara lain radio edukasi Kemdikbud, suara edukasi Jogja Belajar Radio, podcast English First, sumber belajar ke Kemdikbud audio. Kemudian yang kedua online berbentuk visual. Multimedia berbentuk visual ini dapat ditemukan di internet, bahkan hadir dalam berbagai bentuk dan fungsinya. Apa saja? Di sini ada pembelajaran online yaitu Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Vedena, Edmodo, Psikologi, Pesona Edu, Fisika.net, LIPI, kelas digital rumah belajar Kemdikbud, dan laboratorium Maya rumah belajar Kemdikbud. Latihan soal online yaitu Google Form, Office Form, dan quizzes. Media pembelajaran berbasis web yaitu WordPress EduBlogs, Blogspot, Google Site, Indonesia Montessori, Selingkar, dan Wolfram Alpha. Media pembelajaran online berbasis game yaitu Edukasi Kemdikbud, games pelajaran di Play Store atau App Store, dan lain-lain. Studi literasi yaitu Google Search, Bing Search, Wikipedia, WikiHow, dan WikiHow. Literasi geografis yaitu Google Maps, Bing Maps, Worldwide Telescope, dan Microsoft PhotoSync. Pembelajaran bahasa yaitu KBBI Online Kemdikbud, Google Translator, Bing Translator, dan Kamus Online. Kelas jarak jauh berupa Zoom, Google Meet, WhatsApp VC Group, Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex, dan lainnya. Yang ketiga, ada interaktif online berbentuk audio visual. Multimedia pembelajaran berbentuk audio visual juga tak kalah banyak. Meski terbagi dua jenis, beberapa contoh aplikasinya bisa jadi pilihan. Berikut diantaranya, yaitu media pembelajaran kelas jarak jauh, yaitu Zoom, Google Meet, WhatsApp VC Group, Skype, dan Microsoft Teams. Kemudian media pembelajaran berbasis video, audio visual, yaitu Rumah Belajar Kemdikbud, YouTube, Vimeo, Jogja Belajar Budaya, Ruang Guru, Kuiper Class, Genius Education, Sekolahmu, Kelas Pintar, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat ada offline berbentuk audio. Beberapa contoh media pembelajaran audio offline seperti rekaman cerita, fabel atau wayang, lagu nasional atau lagu daerah melalui kaset pita, compact disc atau flash disk. Untuk media aplikasi offline, contohnya Tiny Piano. Sedangkan untuk media perangkat keras contohnya phonograph, gramophone, dan lain-lainnya. Kemudian 5, offline berbentuk visual. Media pembelajaran yang konsepnya visual contohnya aplikasi Recon-Test, software kalkulator ilmiah Scion-Lite, Animals for Kids, Chinese Toolbox, Camdigit, Celestia Portable, Anatomy Illustrator, Smart Draw, Bone Lab, berbagai macam aplikasi kamus offline, Star Chart, dan lain-lainnya. Anda bisa menemukan berbagai aplikasi offline di atas dengan mengunduhnya di internet, kemudian diinstal di laptop atau PC masing-masing. Kemudian yang keenam, offline berbentuk audiovisual.
Multimedia pembelajaran audiovisual offline bisa berupa film edukasi untuk anak-anak, film kartun di televisi, hingga game pembelajaran offline yang bisa Anda dapatkan di internet. Artikel ini bersumber dari acer4education.id/edukasi/pengertian strip multimedia strip pembelajaran strip manfaat strip contoh slash. Saya menggunakan Wondershare Filmora 9 untuk mengedit video ini, dan bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.